Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah kita bisa menambah bacaan kita dari semulia-mulia tulisan di atas bumi, bahkan di langit, yaitu Al-Quranul Karim. Dan bersama tadi para jamaah membaca 4 ayat, mulai dari 155 sampai 158 Suratul Baqarah. Alhamdulillah. Sebenarnya para jamaah, 3 dari 4 ayat tadi sudah kita bahas ya minggu yang lalu, ketika kita membahas tentang kesabaran, bahwa kunci dari hidup kita menjadi hidup yang tenang adalah kalau kita punya sifat kesabaran. Minggu yang lalu kita bahas sedikit apa yang diuraikan oleh para ulama tentang kesabaran itu, bahwa intinya adalah mengendalikan diri. Kalau pengendalian diri itu terhadap satu musibah, namanya sabar. Kalau pengendalian diri itu di tengah peperangan, namanya berani. Kalau pengendalian diri itu pada saat-saat merasakan sesuatu yang kurang nyaman, namanya kelapangan hati. Semuanya itu asasnya adalah pengendalian diri. Jadi pengendalian diri atau kesabaran itu adalah satu makna umum yang kita perlukan dalam setiap keadaan kita, senang maupun susah, baik sendiri maupun bersama-sama, di tengah keramaian maupun pada saat kita menyendiri ya, di satu tempat. Semua keadaan itu membutuhkan kesabaran. Lalu pada ayat berikutnya yang tadi juga kita baca, Allah Ta'ala memberikan satu contoh tempat ya, saat ya, di mana kesabaran itu sangat diperlukan ya, yaitu pada saat kita mendapatkan musibah. Baik musibah itu adalah al-khauf ya, rasa takut, wal-ju', lapar ya. Khusus 2 ini dalam ayat yang lain disebutkan libasal ju'i wal khauf ya. Jadi libasal ju'i wal khauf, baju ketakutan dan kelaparan. Kenapa kok diibaratkan baju? Karena 2 macam keadaan itu biasanya kelihatan, terlihat ya, seperti baju. Jadi kelihatan. Orang ketakutan itu biasanya kelihatan, mukanya pucat misalnya kan ya, atau gemeteran dia, nah, kelihatan. Demikian pula al-ju', lapar itu biasanya kelihatan ya. Kalau orang lapar itu kalau sudah terlalu lapar itu goyang-goyang jalannya ya, udah susah jalan ini, kelihatan gitu. Nah kalau naqsim minal amwal ya, wal anfus was samarot ya, itu lebih mudah disembunyikan ya. Nggak punya uang misalnya, itu nggak semua orang tahu ya. Kita nggak punya uang ya, lagi kurang uang, nggak ada uang di kantong, sama saja. Orang lagi kurang uang sama ada uang, sama saja rupanya gitu. Tapi kalau 2 itu libasal ju'i wal khauf, yang namanya ketakutan, yang namanya lapar, kemiskinan ya, itu biasanya kelihatan.
Nah karena itu dikedepankan di sini kan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Jadi didahulukan oleh Allah cobaan yang memang lebih kasat mata, lebih terlihat. Nah di sini Allah sampaikan ada satu ucapan yang memiliki makna rohani, ya, yang membuat kita punya energi menghadapi itu. Ya. Apa ucapan itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bapak-bapak dan saudara adalah bagian dari agama yang kita tidak tahu kecuali dengan pemberitahuan oleh Allah dan Rasulnya. Agama itu ada dua macam kata ulama. Satu macam adalah sesuatu yang merupakan nilai-nilai umum, ya. Tanpa ada Allah dan Rasulnya kita sudah tahu itu baik. Contoh, jujur. Yang namanya jujur itu orang tidak beragama juga dia tahu yang namanya jujur itu baik. Bakti pada orang tua. Kalau kita pergi ke Cina, katanya orang Cina itu komunis, tidak mengakui agama, tapi santer, mereka sangat muliakan orang tua. Karena dengan fitrah, dengan nilai kemanusiaan. Nah itu satu. Jadi agama itu pertama adalah hal-hal yang memang dipahami secara umum oleh manusia, baiknya maupun buruknya. Yang namanya mencuri, orang tidak beragama pun tahu. Korupsi sama juga, merampas sama juga, itu buruk, ya. Ada juga bagian dari agama yang memang pengetahuannya itu tidak dimiliki oleh manusia kecuali dengan pemberitahuan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, termasuk ucapan ini. Jadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau kita dapat musibah itu ilmunya semata-mata dari Allah dan Rasulnya, bukan dari akal kita. Sama dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kalau dapat nikmat. Itu juga dari Allah dan Rasulnya. Sama dengan kewajiban sholat 5 waktu. Sama dengan kewajiban puasa bulan Ramadan. Sama dengan kewajiban menunaikan haji bagi yang mampu. Itu semua ilmunya adalah dari Allah dan Rasulnya, bukan melalui akal pikiran manusia. Karena itu bapak-bapak saudara, akal kita ini tidak bisa menggantikan agama. Karena ada bagian dari kehidupan ini yang kita menghadapinya itu tidak cukup dengan akal. Karena itu walaupun sebagian masyarakat, contoh di negara-negara barat, dari sisi ekonominya sangat tinggi, ya, tapi ternyata tingkat bunuh dirinya juga tinggi. Nah, kenapa? Bukan karena dia miskin. Di Jepang misalnya itu tinggi angka bunuh diri. Di negara-negara Skandinavia, Denmark, Norwegia, Swedia juga tinggi. Padahal pendapatan per kapita mereka puluhan ribu dolar setahun. Puluhan ribu dolar tinggi sekali, ratusan juta dibanding dengan kita, jauh. Kenapa? Mereka bunuh diri. Bukan karena miskin, bukan karena fakir ilmu, bukan karena tidak mengerti teknologi. Justru teknologi banyak lahir dari mereka. Tapi karena fakir iman. Ada yang kosong. Ada yang kosong. Jadi bapak-bapak dan saudara, kalau kita meresapi ini, maka mari kita bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah sampaikan hidayah itu ke kita sehingga terisirah ruang di hati kita ini. Ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh agama.
Tidak bisa diisi oleh ilmu, tidak bisa diisi oleh teknologi, tidak bisa diisi oleh filsafat. Hanya agama yang bisa mengisi. Maka seimbanglah kehidupan dari seorang manusia. Tapi di sisi lain juga bapak-bapak saudara, tidak boleh ketika kita sudah mendapatkan hidayah itu untuk kita memarkirkan akal pikiran kita, diistirahatkan, nggak boleh. Keduanya itu harus berjalan bersama-sama, kata Imam Ghazali. Antara akal dan syariat itu berjalan-jalan bersama, harus bergerak bersama. Itu yang sering saya sampaikan. Kata Imam Ghazali, syariat itu adalah akal yang datang dari luar, sedangkan akal itu adalah syariat yang ada dari dalam. Dengan kata lain itu saling melengkapi. Makanya imam-imam ahli mazhab itu orang-orang cerdas semua. Bahkan orang yang tidak berakal itu dia tidak sempurna agamanya. Karena itu orang gila tidak wajib sholat ya. Bahkan jangankan gila, yang sementara akalnya hilang, yaitu orang tidur pun ya, rufi al-qalam. Kalau misalnya ada orang tidur terus dia nyumpak orang tetangganya, katanya, tidak bisa tetangganya itu menuntut, wah pergi ke hakim, Pak saya disumpah sama tetangga saya. Ditanya kenapa? Nggak tahu, saya sumpah, saya lagi tidur. Tidak bisa dihukum. Itu yang sementara dicabut akalnya karena tidur ya, tidak berlaku. Apalagi yang permanen. Nah kembali bapak-bapak dan saudara, jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini satu mutiara Al-Quran. Ada banyak ucapan-ucapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sisipkan di banyak sekali bagian-bagian Al-Quran. Kita akan mendapatkannya kalau kita baca berulang-ulang. Seperti kisah di suratul Kahfi itu ya. Setelah Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, Allah menceritakan yang kedua itu tentang dua orang ya. Konon mereka bersaudara atau berteman. Yang satu itu sama-sama mereka itu punya harta, yang satu itu mensedekahkan hartanya, yang satu itu mengolah hartanya menjadi satu area kebun ya. Kebunnya itu luas sekali. Lalu ketika temannya datang, dia menyombongkan kebunnya. Dia ajak temannya itu, yuk lihat kebun saya yang hebat ini. Kemudian dia mengatakan kebun saya ini hasil kerja keras saya. Dan dia ini kebun ini pasti selama-lamanya akan ada dan memberikan hasil terbaik untuk saya. Wah, dia sombongkan terus. Apa kata temannya? Walaula idza dakhalta qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kata temannya itu, jangan sombong. Kalau saja engkau mengatakan masya Allah la quwwata illa billah, niscaya akan terjaga ini semua. Tapi temannya nggak mau dengar. Akhirnya apa? Besoknya semua hartanya itu hancur karena dia sombong. Maka kata ulama, kalau Anda dapat nikmat, nah, nih di suratul Kahfi ini jadi benteng supaya nikmat itu nggak hilang. Jadi ketika kita dapat nikmat atau kita melihat orang lain dapat nikmat, supaya dia tidak kena ain, kita lihat anak kita berprestasi supaya dia tidak kena ain. Jangan kita sombongkan. Oh hebat kamu nak, oh kamu paling pintar, emang benar kamu anak saya. Jangan begitu. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah la haula wa la quwwata illa. Jadi kata Masya Allah itu benteng supaya nikmat itu tidak hilang. Itu penjaga bagi orang-orang yang kita cintai supaya tidak kena ain. Yang namanya ain itu tidak hanya dari orang luar, bisa juga dari bapaknya, dari ibunya. Bapak ngelihat anaknya kagum sekali, wah anak saya ini hebat. Terus hebat. Mata itu tajam. Kata Nabi, kalau ada sesuatu yang mendahului qada dan qadar, itu adalah sorot mata.
Nah, kalau kita lihat guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita lihat orang berprestasi, kita lihat di TV ada atlet atau apa yang berprestasi, Masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan diangkat, plak. Na'udzubillah min. Jadi banyak yang seperti itu dalam Al-Quran ya. Dan ini salah satunya, kalau kita kena musibah, itu Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu menjadi salah satu penanda kesabaran. Nah, kemudian selanjutnya ayat 158. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji atau menunaikan umroh ke tanah suci, ya, ke Ka'bah, ke Baitullah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya ayat tawafa bihima, untuk tawaf atau berlari kecil bolak-balik di antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khaira, dan barang siapa yang ikhlas dengan rela melaksanakan kebaikan, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Dulu bapak-bapak dan saudara, pada masa jahiliyah itu, pada masa jahiliyah, sebagian dari adat jahiliyah itu adalah tawaf Safa Marwah. Kita tahu bapak-bapak bahwa dulu bapak dari agama tauhid istilahnya, bapak dari para nabi itu namanya Nabi Ibrahim. Beliaulah yang mengangkat kembali Ka'bah setelah hilang, meletakkan asasnya, kemudian membangun temboknya bersama putranya Ismail. Kemudian menanamkan ajaran tauhid di Mekah. Kemudian meninggal Nabi Ibrahim, meninggal Nabi Ismail, terus akhirnya ajaran tauhid itu menyeleweng. Ya. Yang semula haji itu adalah penanda mensucikan Allah, lalu kemudian bergeser. Ada sebagian orang Arab penduduk Mekah itu pergi ke Syam, lalu kemudian mereka melihat orang Syam itu suka membuat patung-patung yang disembah. Akhirnya dia beli, dia bawa ke Mekah. Ada patung besar, ya. Lalu ditaruh di dekat Ka'bah. Ditanya sama orang Mekah, apa ini Pak? Ini orang Syam, mereka punya kebiasaan menyembah patung untuk mendapatkan hajat-hajat mereka, untuk mencegah kemudaratan. Akhirnya ada yang ikut, lama-lama, akhirnya menyembah berhala itu menjadi kebiasaan. Tersingkirlah agama tauhid, kecuali sebagian sisa-sisanya. Apa sisa-sisanya? Tawaf di Ka'bah dan tawaf Safa Marwah. Jadi itu sisa-sisanya. Nah, sisa-sisa ini pun masih diselewengkan. Mereka tawaf di Ka'bah tapi nggak pakai baju, ya, mukaan wa tasdiyah dalam surah Al-Anfal. Nah, akhirnya ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW datang kemudian mendakwahkan agama tauhid, lalu kemudian melaksanakan ibadah haji, ya, ada sebagian dari para sahabat yang merasa enggan untuk tawaf, lari antara Safa Marwah, karena ingat ini adalah sebagian dari kebiasaan masa jahiliyah. Mereka lupa bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari agama Nabi Ibrahim, sisa-sisa yang masih dipraktekkan di masa jahiliyah. Ya, kalau dipersentasekan kira-kira penyelewengannya 90%, ada sisa 10% lah kira-kira begitu. Nah, ini termasuk. Maka di sini Allah tegaskan, ya. Allah tegaskan, dikembalikanlah asal usul dari berlari Safa Marwah itu kepada intinya, yaitu bahwa ini adalah min sya'airillah, peninggalan
dari agama Ibrahim, ya. Karena lari dari Safa dan Marwah itu mengenang Sayyidah Hajar, ya, yang pada waktu itu dalam keadaan susah hati. Ada putra beliau Ismail yang kehausan dan menangis tidak henti-henti. Lalu Sayyidah Hajar itu lari, ya, dari Safa Marwah untuk mencari air. Lalu kemudian dengan takdir Allah dikeluarkanlah air Zam-Zam, ya, dari hentakan kaki Sayyidina Ismail alaihissalam. Nah, untuk mengekalkan perjuangan seorang ibu ini, untuk mengekalkan perjalanan dari seorang bayi yang namanya Sayyidina Ismail alaihissalam, ya, yang mempertahankan tauhidnya dalam keadaan kering kerontang, enggak ada orang tapi dia tetap menjaga tauhidnya. Maka kemudian disyariatkanlah untuk pada saat menunaikan ibadah haji itu lari kecil 7 kali dari Safa Marwah. Nah, dikembalikan oleh Allah. Karena itu ditegaskan di sini, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu lari-lari kecil di antara keduanya tidak ada kaitannya dengan penyembahan berhala, tapi sesungguhnya itu peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan itu bagian dari agama tauhid. Nah, syair itu jamak dari syiar, ya. Syiar itu artinya bagian dari bahasa kita. Syiar itu adalah apa ya? Syiar itu tanda-tanda. Kan kalau kita bicara syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama, pertama itu bisa menyangkut waktu. Contohnya apa? Bulan Ramadan. Itu termasuk syiar Allah, bulan Ramadan itu. Ada juga syiar Allah itu berupa tempat. Apa contohnya? Nah, seperti Safa, Marwah, Ka'bah, Mina, Arafah, ya, itu semua syiar-syiar Allah, tempat-tempat yang mulia, ya. Termasuk juga syiar-syiar Allah kalau kata ulama adalah manusia-manusia yang istimewa, termasuk para nabi dan rasul, itu syiar Allah, ya. Jadi baginda Rasulullah SAW itu zatnya beliau itu juga syiar Allah, artinya tanda kebesaran dan merupakan sesuatu yang mulia. Jadi syiar-syiar itu bisa berupa tempat, bisa berupa waktu, bisa juga berupa sosok-sosok tertentu, khususnya para nabi dan rasul, termasuk juga para aulia, orang-orang soleh, khulafaur rasyidun dan para sahabat-sahabat semua. Nah, bapak-bapak dan saudara, ada yang bisa kita ambil di sini, ya. Apa yang bisa kita ambil? Ayat ini mengajarkan kita untuk menilai segala sesuatu itu dengan cermat, ya. Khususnya yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan. Jadi Islam mengajarkan kita, bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, bahwa adat kebiasaan, ya, yang namanya adat itu kan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukan, itu namanya adat, ya. Budaya, sesuatu yang dilakukan dengan cara tertentu berulang-ulang, itu budaya dalam makna yang luas. Pandangan Islam terhadap budaya itu, adat kebiasaan yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat, itu dibagi menjadi 3 oleh ulama. Pertama, adat dan budaya yang memang nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama, prinsip-prinsip syariat. Maka posisi dari agama Islam, tuntunan agama adalah eliminasi, dihapuskan. Nah, yang dihapuskan itu ada yang dalam 2 bentuk, sekaligus atau bertahap. Contoh, kebiasaan orang Arab untuk wa'dul banat, menanam anak perempuan hidup-hidup. Itu kebiasaan lama, berlaku ratusan tahun. Karena dianggap anak perempuan itu tidak ada harganya.
Dari mana manusia dihargai pada masa jahiliyah? Dari kemampuannya berperang. Karena perempuan itu tidak bisa naik kuda, main pedang, menombak musuh, maka dianggap tidak ada harganya. Karena itu dalam Al-Quran kan begitu ya. Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Kalau diberitahu, "Pak, udah lahir anaknya, laki perempuan, oh langsung iswadda, mukanya langsung jadi hitam," katanya Al-Quran. Mukanya jadi menghitam, artinya mukanya itu kecewa berat. Ya tawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Sembunyi, malu dia dilihat oleh orang. Maka banyak yang kemudian akhirnya dikubur hidup-hidup perempuan. Ini adat budaya, jelas bertentangan dengan ajaran agama, maka dihapuskan. Dan dihapuskannya pun seketika, tidak pakai proses lama-lama. Karena ini menyangkut nyawa. Kalau pelan-pelan dihapus nanti lebih banyak lagi korban, gitu kira-kira. Ada juga yang bertentangan tapi dihapusnya pelan-pelan. Seperti apa? Minum minuman keras. Dulu pada masa jahiliyah itu ya, bahkan pada masa awal Islam ya, pada masa awal Islam sudah datang Islam nih. Sebelum diharamkannya minuman keras, itu yang namanya minuman keras, tidak ada rumah di Mekah kecuali di dalamnya ada minuman keras. Tidak ada tempat tidur kecuali di kolongnya itu ada minuman keras. Dan bahkan itu bertahan sampai ke Madinah juga begitu. Ya. Sehingga ketika turun suratul Maidah itu, fajtanibuh, maka jauhilah. Lalu kemudian semua memecahkan minuman keras tuh. Kata para sahabat, sampai minuman keras itu menyentuh mata kaki kami, saking banyaknya. Jadi di jalan itu, apa bahasa kita tuh, belabur sama arak, sampai mata kaki banjir. Bukan air hujan, tapi minuman keras. Nah, karena adat ini sudah sangat lama dan sudah merasuk ke dalam seluruh aspek kehidupan, maka dihapuskannya itu perlahan, bertahap oleh Allah. Kan itu ada dalam Al-Quran ya. Mulai dari tahapan pertama adalah apa? Fihi ma ismun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru. Nah, mereka bertanya tentang berjudi dan minuman keras, wahai Muhammad, katakanlah di dalam dua perbuatan itu ada dosa, ada kejahatan, dan memang ada juga beberapa manfaatnya, tapi kemudaratan dan kejahatan itu lebih besar. Nah, mulai diajak berpikir, apa kebaikannya minuman keras dan judi itu? Ya, minuman keras itu kebaikannya artinya bisa jadi bisnis, ada untungnya kalau diperjualbelikan. Tapi ismuhuma akbaru, nah, dosanya lebih besar. Maka mulai orang berpikir. Tahap kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat kalau lagi mabuk. Maka terpaksa 5 kali sehari orang-orang yang mabuk itu kalau sudah dekat waktu sholat dia buang, ya, jangan sampai dia teler pas lagi sholat itu. Kita bayangkan coba. Jadi dia buang, katakanlah setengah jam sebelum sholat. Artinya apa? 5 kali sehari mereka itu akhirnya terkondisikan menjauhi minuman keras secara Islam. Lalu kemudian barulah fajtanibuh, diminta untuk menjauhi sama sekali. Akhirnya barulah kemudian. Itu proses. Jadi adat budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, ya bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu, posisi Islam apa? Dihapus. Seketika maupun bertahap. Yang kedua, adat kebiasaan yang sebenarnya mengandung nilai yang mulia, tetapi ada penyimpangan di dalamnya. Apa contohnya? Nusratul qabilah, membela keluarga.
atau membela suku zaman dulu. Zaman jahiliyah itu kalau ada anggota suku itu melakukan suatu kezoliman, katakanlah membunuh orang, lalu dia kembali ke sukunya, maka dia akan dilindungi oleh sukunya itu. Sehingga kalau keluarga dari yang dibunuh itu datang, dia akan berhadapan bukan kepada satu orang, kepada semua. Akhirnya bisa perang suku. Istilahnya, pokoknya ini keluarga, mau jahat, mau bunuh orang, mau apa, kita akan bela sampai tetes darah terakhir. Nah, ini diluruskan oleh Islam. Ya, jadi ditakdil, direvisi, ya, dievaluasi, direvisi dan dikoreksi. Maka Islam mengajarkan boleh dan bagus kalau kita menolong saudara, ya. Tetapi harus dengan cara yang baik. Kalau saudara kita itu memang benar-benar dizolimi, maka boleh kita bela dengan nyawa. Kalau dia dizolimi, dengan kehormatan, kita jaga, kita bela. Tapi kalau saudara kita itu menzolimi, maka bukan begitu caranya membela. Caranya membela adalah kalau dia belum berbuat zolim, cegah dia, jangan dibiarkan. Kalau dia sudah kedung berbuat zolim, maka tegakkan hukum dengan keadilan. Nah, jadi budaya yang berkembang di tengah masyarakat, ya, terkait dengan membela teman, membela suku, itu dimodifikasi oleh Islam, diluruskan, tidak dihapus, dikoreksi. Ada juga, yang ketiga, budaya yang mengandung nilai yang baik dan juga caranya itu tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Maka terhadap budaya yang seperti ini, Islam mengakuinya dan bahkan memperkuat maknanya. Diperkuat oleh Islam. Kalau zaman dulu orang Arab terkenal dengan karom, kemurahan hati. Orang Arab itu zaman dulu rumahnya tidak terkunci, istilahnya. Siapapun orang yang mau masuk untuk mengambil air minum, mengambil makanan, dipersilahkan. Kalau musim haji, orang-orang kaya Arab itu memotong ontanya, sapinya, kambingnya, dan dihidangkan kepada siapapun, kenal tidak kenal, dikasih makan. Di depan rumahnya itu ditaruh bong, ceret air untuk orang minum, siapapun. Memuliakan tamu. Ketika Islam datang, adat dan budaya ini diakui oleh Islam, bahkan ditambah kemuliaannya. Kalau pada masa jahiliyah memuliakan tamu itu adalah adat yang biasa, maka ketika Islam datang, memuliakan tamu itu menjadi salah satu tanda iman dalam hati kita. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah memuliakan tamu. Nah, ini prinsip tuntunan Islam. Karena itu bapak-bapak dan saudara, kalau melihat adat dan budaya kita tinggal ukur saja. Jangan terpaku pada namanya. Karena nama itu bisa beda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Tapi kalau esensinya adalah sesuatu yang baik, maka tidak masalah. Silahkan ditradisikan. Di Indonesia ada kata gotong royong. Apa itu gotong royong? Kan tidak ada zaman Nabi kata gotong royong. Iya, kata gotong royong tidak ada. Tapi apa isi gotong royong itu? Bekerja bersama dalam kebaikan. Oh, berarti bagus, itu Islami. Gotong royong itu Islami. Begebung misalnya, ya, di Sasak nih kan ada begebung namanya. Apa itu begebung?
Oh, bergabung itu adalah makan bersama-sama berjamaah. Oh, itu Islami. Karena memang seperti itulah di dalam Islam juga diajarkan. Ya. Al-barakatu fil jamaah. Bukan hanya pada kewajiban-kewajiban ritual ibadah kita berjamaah seperti sholat, bahkan pada hal-hal yang sifatnya kebiasaan. Ya. Kalau kita berjamaah melakukannya, di situ ada berkahnya. Termasuk misalnya makan sendiri sama makan bareng-bareng sama teman, ya, bersama-sama bersuka cita, itu beda. Ada berkahnya dalam kebersamaan. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kita, ya, pada saat sahabat itu merasa, aduh, ini kok sama dengan perbuatan pada masa jahiliyah. Oh, hati-hati. Nah, diingatkan oleh Al-Quran. Ya, itu bukan termasuk perbuatan jahiliyah. Itu adalah warisan dari agama Ibrahim. Itu bagian dari tauhid. Ya. Dengan kata lain, ayat ini juga adalah satu pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kan kita ini hidup bermasyarakat, ya. Jadi kalau kita lihat ada kebiasaan-kebiasaan, silahkan ukur dengan ukuran syariat. Kalau kebiasaan itu mengandung nilai-nilai yang baik, ya, maka silahkan. Kalau kebiasaan itu niatnya baik, tapi ada sesuatu yang kurang baiknya itu hilangkan. Ya. Jangan perbuatannya itu langsung dianggap tidak baik. Ya. Kalau ada penyalahgunaannya itu yang dihilangkan. Nah, jadi kira-kira paham kan, ya? Misalnya kalau ada pembicaraan bagaimana hukum wayang dalam Islam, mengerti kan, ya, dari apa yang saya sampaikan? Silahkan nilai bukan dari namanya, tapi apa sih hakikatnya? Kalau wayang itu adalah satu medium, ya, dengan tokoh-tokohnya itu mencerminkan, katakanlah, suatu kisah pertarungan antara hak dan yang batil. Lalu terakhir yang menang adalah yang hak. Yang batil itu walaupun dia kuat, dia hebat, tapi dia jatuh, kalah. Apa artinya? Berarti itu bisa jadi medium dakwah. Ya, tentu saja nggak usah. Kalau misalnya ada sebagian apa istilahnya, ya, berwayang itu misalnya di sebagian tempat ada ritual yang aneh-aneh, ya nggak usah pakai ritualnya. Pertunjukan wayangnya saya tidak masalah. Dengan syarat tadi, ya, jangan sampai kemudian berwayang tapi nggak sholat. Nah, itu salah, ya. Bukan wayangnya yang salah, nggak sholatnya. Gitu. Jadi sesuatu yang mubah dan boleh bisa bergeser hukumnya menjadi haram kalau kita gara-gara melaksanakan yang mubah itu meninggalkan sesuatu yang wajib. Makan halal, makan dari awal zuhur sampai akhir zuhur. Itu suapan pada saat masuk asar itu haram. Kenapa? Meninggalkan yang wajib. Ini boleh terus. 11:30, 11:30, 11:30, 11:30, Allah berubah hukumnya. Suapan yang semula mubah itu nyuap dia pada saat azan, nah itu sudah berubah hukumnya, makan di situ. Jadi bukan makannya yang salah, tapi meninggalkan kewajiban. Bukan wayangnya yang salah, nggak sholatnya yang salah. Jadi banyak sekali kebiasaan yang baik di tengah masyarakat, yang kalau kita melaksanakannya sesuai ukurannya, dia baik. Tapi kalau berlebihan, yang namanya segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik, ya, pasti tidak baik. Nabi saja pernah kok, dulu orang-orang Habasyah, orang-orang hitam, anak-anak muda orang hitam itu nyanyi-nyanyi sambil nari di masjid di Madinah, ditonton sama Nabi. Sayyidah Aisyah di belakang Nabi juga ikut nonton. Sampai kira-kira sudah beberapa waktu, kata Nabi, cukup ya Aisyah. Ya udah, selesai. Nabi masuk. Apa artinya? Berkesenian itu boleh, asal jangan berlebihan.
Berkesenian itu boleh, asal isi dari seni itu tidak mengajak kepada kemaksiatan. Lagu misalnya, "Oi bapak-bapak, ibu-ibu, dendek itu sembahyang, dendek itu sembahyang." Anda boleh itu. Itu lagunya itu mengandung sesuatu yang mengajak. Nginem berem, itu lagunya tidak boleh. Tapi kalau lagunya bagus, kalau kata Imam Ghazali, yuraqqikul qalba, membuat hati kita tersentuh. Coba lagunya Bimbo itu. Oh, nangis kita. Lagu Bimbo mengingatkan kita akhirat, mengingatkan kita kematian. Bimbo dengan satu lagunya itu mungkin bisa menyentuh hati seseorang yang lebih baik daripada 1000 ceramah mungkin. Itu dakwah melalui lagu. Nah, jadi bapak-bapak saudara, melihat budaya yang berkembang di tengah masyarakat itu tidak boleh dengan kacamata kuda. Pokoknya budaya berarti bertentangan dengan Islam, minggir. Pokoknya Islam, yang namanya budaya, minggir. Gak boleh. Nabi sendiri sayang sama budayanya. Kenapa Nabi pakai jubah, pakai gamis itu? Ya karena itu budaya orang Arab. Bahkan dulu Nabi, nah ini saudara-saudara ya, adat dan budaya antara Mekah Madinah itu beda. Di Mekah itu al-makhid, baju yang pakai jahitan itu tidak ada. Jadi orang di Mekah itu biasanya itu apa namanya itu, berkelumbung-kelumbung doang. Jadi kalau pakai pakaian itu paling 2 helai, di bawah jadi sarung, di atas jadi kelumbung. Ya baju, kalau malam jadi selimut apa gitu. Tidak berjahit. Begitu pindah ke Madinah, Rasulullah SAW, penduduk Madinah itu sudah biasa pakai baju yang berjahit. Jubah itu berjahit, ada tangannya. Apakah Nabi tetap menggunakan pakaian ala Mekah? Tidak. Nabi berubah, pakai pakaian orang Madinah, pakai pakaian berjahit. Apalagi setelah orang Yaman masuk Islam, orang Yaman itu jubahnya besar-besar. Kalau kita lihat tuh jubah-jubah itu yang dipakai ulama, itu dari Yaman dulu asalnya itu. Dari Yaman, dari Persia. Kalau orang Arab asli Mekah Madinah tidak ada yang pakai jubah kayak begitu. Begitu datang orang Yaman, orang Persia masuk Islam, apakah kemudian Nabi tidak pakai pakaian itu karena asalnya dari orang kafir? Tidak, dipakai sama Nabi. Lebih bagus, lebih bisa menahan dingin. Jadi ada perubahan. Di Mekah orang Arab itu tidak ada yang punya kloset dalam rumahnya. Jadi kalau mau qada hajat pergi dia ke tanah jauh-jauh itu. Ke padang pasir. Buang hajat, timbun seperti kucing itu. Ya memang begitu, ya. Bukan kekurangan juga, memang begitu adatnya. Tapi begitu pindah ke Madinah, berkembang, buat rumah di Madinah, ya seperti orang Madinah. Ada toilet, ada kamar mandi, nempel dengan rumah. Dulu di Mekah, Nabi dan para sahabat itu pakai gelas dibikin dari kayu. Begitu pindah ke Madinah, tidak lama kemudian, karena Madinah itu banyak banyak orang datang dari mana-mana, mulai dikenal gelas pecah belah dipakai oleh para sahabat. Jadi adat budaya itu bisa berubah setiap saat, setiap waktu. Termasuk stempel Nabi. Itu Nabi kan dulu tidak pernah punya stempel. Sampai akhir-akhir ketika Amul Wufud, diberitahu Nabi oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, biasanya kalau pemimpin-pemimpin di luar negeri, Raja Persia, Raja Romawi itu mereka selalu mengirim suratnya di stempel, tanda bahwa surat ini sah resmi. Karena itu ya Rasulullah, kalau engkau mengirim surat kepada mereka, engkau harus stempel juga. Kalau enggak percaya mereka. Nanti mereka bilang ini raja abal-abal atau pemimpin abal-abal gitu." Akhirnya apa? Nabi bikin stempel. Tulisan di stempel itu Muhammad Rasulullah. Jadi Islam itu menerima perubahan adat dan budaya, kebiasaan, selama dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Justru karena sifat Islam yang bisa menerima budaya-budaya yang baik, maka Islam bisa menyebar kemanapun di dunia.
Jadi Islam tidak ngurus mau pakai jubah, mau pakai celana, mau pakai sarung, tidak diurus sama Islam. Yang diurus apa? Tutup aurat. Udah itu. Mau namanya jubah, mau namanya sarung, mau namanya apa lagi? Segala macam. Yang penting tutup aurat. Udah itu ukuran. Makan juga, mau makan apa? Mau makan seafood, mau makan vegetarian, mau makan daging sapi, kambing, silahkan, selama tidak haram dan tidak berlebihan. Udah, sesuaikan. Nabi pernah pergi, dihidangkan dot semacam biawak itu. Nabi agak begini. Sahabat nanya, haram ya Rasulullah? Enggak, saya enggak makan karena saya enggak tahu ini apa. Saya enggak biasa makan ini. Jadi tidak semua yang ditinggalkan Nabi. Nah ini jadi kaedah ya. Dari peristiwa itu kata para ulama, tidak semua yang ditinggalkan Nabi berarti haram. Tidak semua yang tidak pernah dikerjakan Nabi berarti haram. Jadi meninggalkan sesuatu tidak otomatis berarti dalil tidak bolehnya sesuatu itu. Paham Bapak-bapak ya? Apa yang menjadi dalil dari tidak bolehnya sesuatu? Penegasan tidak boleh. Nah itu baru dalil. Tapi kalau Nabi tidak mengerjakan, itu tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa sesuatu itu tidak boleh. Yo, kenapa kok baca Yasin malam Jumat? Kan tidak ada hadisnya Nabi. Oh, iya. Memang tidak ada hadis dari Nabi yang sahih langsung tentang membaca Yasin malam Jumat yang sahih ya. Tetapi para sahabat sendiri, para tabi'in tidak memahami bahwa karena tidak ada itu berarti nggak boleh, enggak. Buktinya apa? Mereka sendiri banyak yang baca Yasin malam Jumat. Kenapa mereka baca? Mereka memaknakan secara umum ya. Firman Allah Ta'ala ya, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, kemuliaan surah Yasin, fadilah-fadilah surah Yasin, itu dipahami. Kemudian kenapa mereka membacanya malam Jumat? Ya karena malam Jumat adalah malam yang mulia. Jadi tradisi sahabat, tabi'in. Nah kita kembali ya, seperti itu Islam memandang budaya ya. Jadi apapun nama budaya itu isinya apa? Kalau isinya tidak bertentangan dengan tuntunan agama, tidak masalah. Kalau bahkan isinya itu baik, mari gunakan untuk kebaikan. Gunakan sebagai jalan dakwah. Dengan itu maka Islam akan terasa menyatu dengan kehidupan kita. Menyatu dengan kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.